Pertarungan grup sudah berhasil dilewati Yunce. Kini Yunce harus menghadapi babak eliminasi di 32 besar. Seperti sebelumnya, 32 peserta naik ke arena dan mengambil nomor undian. Yunce mendapat nomor 13. Di pertandingan pertama Yunce menghadapi murid dari klan Xiao bernama Xiaonan. Pertarungan terjadi dengan sengit, teknik tusukan pedang Xiaonan cukup hebat. Tapi itu tidak berguna ketika menghadapi orang yang mempunyai tubuh kuat seperti Yunce. Meskipun serangan Xiaonan mengenai Yunce tidak tergores sedikit pun. Karena hal ini hanya menunggu waktu sampai kekalahan Xiaonan. Setelah kemenangan pertamanya, Yunce berjalan untuk melihat pertandingan Lingji. Lawan yang Lingji hadapi berasal dari Sekte Thunder Fire. Di pertandingan ini, Lingji berhasil memperoleh kemenangan. Setelah itu mereka ingin istirahat di perjalanan, kelompok Yunce bertemu dengan seorang tetua dari Sekte Thunder Fire. Tetua ini menghampiri Yunce dan memuji keterampilan Yunce. Nah, yang jadi masalah di sini, tetua ini secara terang-terangan mengatakan kalau Yunce sebaiknya bergabung dengan Sekte Thunder Fire-nya. Ia mengatakan kalau orang sekompeten Yunce tidak seharusnya berada di tempat kecil seperti kediaman Blue Wind. Ini jelas penghinaan besar pada kerajaan Blue Wind. Yunce bukanlah orang yang mengkhianati kepercayaan orang lain. Yunce di sini jadi kesal dan malah memprovokasi tetua itu. Yunce mengatakan bahkan jika semua orang di Sekte Thunder Fire bersujud padanya, ia tidak akan pergi ke sana. Karena sudah saling menghina, amarah keduanya hampir pecah, namun mereka tahu batasan dan akan melampiaskannya di atas arena nanti. Keesokan harinya, lawan Yunce berasal dari Sekte Thunder Fire yang bernama Mu Xiongyan. Orang ini ingin menunjukkan akibat dari menghina Sekte Thunder Fire, tapi semua bualannya tidak berguna. Melawan Yunce dengan api itu adalah kesalahan besar. Yunce membalikkan situasi dengan tindakannya menghajar Mu Xiongyan dengan parah. Setelah kemenangan ini, Yunce sukses masuk 8 besar. Keesokan harinya, lawan Yunce adalah Fenjubi dari keluarga Fentian. Fenjubi memiliki pikiran sombongnya, ia berasal dari keluarga Fentian, kekuatannya tidak lemah dan pedangnya ada di tingkat Havendi Profound. Omongan Fenjubi bukanlah omong kosong belaka, ia berhasil menguasai api biru Profound keluarga Fentian. Di keluarga Fentian, api biru biasanya hanya bisa digunakan saat mencapai kultivasi Earth Profound. Fenjubi bisa menggunakan itu menandakan kalau bakatnya tidak rendah. Sayangnya mereka salah mengira kalau Yunce hanya menguasai elemen api tingkat rendah. Api biru yang mereka kira bisa mengalahkan Yunce tidak ada hasilnya. Kalau Fenjubi kalah dipertandingkan melawan Yunce, ia akan membawa aib bagi keluarganya. Maka dari itu Fenjubi berusaha keras sampai menggunakan esensi darahnya untuk melakukan serangan penghabisan. Serangan dengan kekuatan penuh Fenjubi, api berbentuk naga muncul mencoba menerkam Yunce. Lagi dan lagi, usaha ini sia-sia. Naga api yang tadinya ingin melumat Yunce malah diserap Yunce ke dalam tubuhnya. Fenjubi sudah kalah, tapi ia tidak menerima hasil ini. Ketika Yunce berpaling, Fenjubi ingin melakukan serangan diam-diam, kemenangan Yunce sudah diumumkan. Melakukan serangan tambahan itu melanggar aturan. Yunce sudah mengantisipasi hal ini sebelum serangan Fenjubi mengenai Yunce. Yunce lebih dulu mengayunkan pedangnya menusuk Fenjubi. Mereka yang memulai, jadi Yunce tidak berbelas kasihan. Fenjubi sekarat, para tetua keluarga Fentian tentunya marah besar. Seorang tetua yang ada di ranah setengah langkah King Profound mencoba membalaskan dendam. Bagaimanakah cara Yunce bisa selamat dari serangan orang sekuat itu? Tunggu kelanjutannya di minggu depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.